Konsumen ada dua pilihan sebetulnya. Nah, kalau yang konsumen menurunkan frekuensinya nggak masalah, karena masih di brand kita belinya. Yang jadi masalah kalau konsumen melakukan yang kedua, dia beli brand yang lebih murah. Nah ini yang bahaya nih. Supaya ini nggak terjadi, gimana caranya kita melakukan yang namanya downsizing atau kecilkan ukurannya. Kalau teman-teman yang tahun 98 pernah merasakan hidup ya di tahun 98, sebelum tahun 98 ada coklat yang namanya Beng Beng. Dulu Beng Beng sebelum tahun 98 itu harganya Rp300 dan segede gaban loh Beng Bengnya. Sekarang Beng Beng hari ini udah harganya 2.500, ukurannya seemprit gini, sejempol. Ini yang namanya downsizing, kecilkan ukuran. Jangan pernah menurunkan kualitas. Jangan pernah menurunkan quality. Turunkanlah kuantitas supaya menekan harga. Ya, ingat Anda bisa melakukan ini, downsizing. Yang ketiga, Anda bisa melakukan juga dalam ranah produk, tambah produk sesuai dengan perilaku baru dan menjadi additional revenue. Ini kata kuncinya nih. Dan hanya menjadi additional revenue. Jangan menjadi core revenue. Jangan sampai merusak positioning. Caranya gimana? Kalau misalnya Gates atau Mai Dewi mau menjual produk home dress supaya nggak merusak positioning gimana? Jangan diiklankan di Instagram. Karena itu akan merusak positioning. Ini hanya dijual untuk orang-orang yang sudah pernah membeli. Alias lewat DM atau Instagram. Di DM atau chat WA. Hanya ada di situ produknya. Kalau dilihat di Instagram, positioningnya nggak berubah. Bahwa brand ini tetap ada di informal atau formal occasional. Karena pandemi dan resesi itu jangka pendek. Brand kita tuh jangka panjang loh. Jangan sampai kita mengorbankan jangka panjang demi jangka pendek kita. Tapi seperti tadi pertanyaannya, kalau ini bisa nggak kembali normal pembelian konsumen? Susah, karena udah dibiasakan. Walaupun kita Ya. merubah namanya ya Pak, misalnya. Iya, berarti bukan, kalau merubah nama beda. Merubah nama, merubah brand itu artinya brand lain yang jualan. Oke, iya. Ini kan masih dalam ranah satu brand ini. Iya, nggak, maksud saya gini, biasanya kan saya casual gitu ya, tapi saya Ya. ngerubah namanya menjadi daily dress supaya harganya bisa saya turunkan gitu. Maksudnya untuk usage-nya lah berarti. Kalau biasanya untuk informal dan formal occasional, tapi jadi home dress, jadi pakaian yang nggak mesti buat pergi-pergi gitu loh Pak. Oke. Heeh. Ya berarti kan tetap aja jadi home dress positioningnya, Bu. Kalau ya juga sih. Enggak, maksudnya kan gini loh Pak, kalau misalnya ya kalau home dress, tapi kalau misalnya jadi saya nggak bikin home dress, tapi saya menekan kayak tadi tuh menekan mendownsizing tadi dengan cara membuat daily gitu. Maksudnya tetap tetap yang informal tapi harganya saya turunkan gitu. Jadi berubah namanya tuh jadi daily kayak gitu-gitu gimana Pak? Oh, nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Kasih seri yang berbeda aja. Oh, baiklah. Oke, Pak. Kasih seri yang berbeda. Jangan sampai home dress. Home dress itu daster itu. Oh, yes ya. Iya, Pak. Oke, paham. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Dodi. Oke, lanjut. Yang keempat. Yang dirubah adalah, tadi sudah merubah step 7 ya, merubah produknya. Yang berikutnya adalah merubah saluran distribusinya. Contohnya merubah saluran distribusi yang hari ini dilakukan oleh Pizza Hut, yang dilakukan oleh Domino's Pizza, menjual pizza di pinggir jalan, itu hanya merubah saluran distribusi aja, nggak ada yang aneh menurut saya. Kenapa kok dirubah saluran distribusinya? Ya selama ini saluran distribusi mereka ada di restoran, restorannya ditutup, nggak bisa diakses, maka mereka berjualan di pinggir jalan. Dan bagi saya pribadi nggak ada yang aneh dengan strategi, dengan cara itu. Karena yang dirubah adalah hanya saluran distribusinya saja.
Bukan yang dirubah adalah di sininya. Bagian 1 sampai 2-nya. Kalau yang 1 sampai 2 ini kan strategis. Ini adalah blueprint, konsep dari sebuah brand. Gitu. Kalau yang dirubah hanya 6, ini hanya saluran distribusi aja dan masih aman-aman aja kalau hanya merubah saluran distribusi. Oke, yang berikutnya adalah merubah communication-nya. Ganti gaya communication-nya. Tadi Ibu yang pertama Bu Gets ya, Bu Anggi menyampaikan selama pandemi kamu tetap perlu kece loh, kamu harus tetap kece. Itu merubah communication-nya. Nah, ini juga bisa dilakukan nih. Dengan hanya merubah communication. Dengan hanya misalnya salah satu klien saya ya, Aulia Fashion. Menjual home dress. Aulia Fashion positioningnya itu adalah, kemarin saya udah tanya dulu sama beliau, boleh nggak saya ceritakan strategi ini ke audiens saya, ke peserta workshop atau peserta ini. Oh boleh silakan disebar aja nggak apa-apa, diceritakan. Makanya saya bisa menceritakan ini. Kalau enggak saya nggak berani menceritakannya. Nah pada waktu Aulia Fashion ini positioningnya adalah gamis set. Jadi gamis sama kerudung set, gamis set. Kemudian setahun yang lalu beliau bertanya, boleh nggak saya jualan home dress pakai brand Aulia? Gini caranya. Karena dia pakai saluran distribusinya distributor dan reseller, saya nanya ya gini. Kalau home dress ini dibeli oleh distributor atau reseller, kemudian mereka kan pasti mencari cara supaya home dress ini bisa terjual ke konsumen secara langsung. Nah, kamu bisa kontrol nggak resellermu nggak menjual home dress ini di Instagramnya atau di grup WhatsApp yang biasa mereka jualan. Kalau mereka resellermu menjualnya dengan cara mereka sebar produk-produk additional revenue, home dress atau duster yang mahal itu di saluran sosial medianya, maka posisinya akan berubah. Loh, Aulia Fashion sebetulnya jualan apa? Jualan home dress atau jualan gamis? Kemudian mereka mengatakan, wah saya nggak bisa kontrol. Kalau gitu, karena reseller kita nggak bisa kontrol, pasti mereka akan posting itu di mana aja. Kalau gitu, jangan dijual pakai nama Aulia. Pasti mereka akan memposting ini ada di mana-mana nanti dan itu akan merusak brandmu, saya bilang gitu. Akhirnya mereka terima dan mereka membuat home dress. Tetap mereka jual home dress karena pandemi kemarin ini, mereka kemudian mengeluarkan home dress tetapi sebagai additional revenue. Dengan catatan hanya boleh dibeli oleh distributor dan reseller, tidak boleh dijual lagi. Narasi yang dibangun adalah ketika masa pandemi kamu harus tetap tampil cantik loh di depan suami bla bla bla, gitu kira-kira. Itu narasi yang dibangun. Padahal dasternya cukup mahal ya, harga 400.000 dasternya. Tapi itu hanya dijual untuk distributor dan reseller aja. Tapi distributor dan resellernya aja itu udah jumlahnya udah 1.000 gitu. Udah cukup gede untuk apa namanya untuk dia bisa tumbuh. Kalau hanya dibeli distributor dan reseller. Oke, itu 5 ya. Ini adalah 5 strategi menghadapi pandemi. Kalau 5-5-nya ini nggak bisa dijalankan juga, bisnis Anda terdampak 5-5-nya ini. Contohnya misalnya apa? Travel. Mau produknya gimana aja nggak bisa, mau di downsizing juga nggak bisa, mau tambah produk juga nggak bisa, saluran distribusi dirubah nggak bisa, mau ganti komunikasi udah nggak bisa. Apalagi travel umroh haji, udah 5-5-nya ini nggak bisa diapa-apain. Terus saya tetap pengen dapat penghasilan, gimana caranya? Yang keenam, bikin brand baru. Udah, nggak ada alternatif lain. Nah ini adalah cara terakhir. Membuat brand baru ini adalah cara terakhir. Karena ini effortnya paling tinggi, resikonya paling besar dan belum tentu berhasil. Makanya saya sebut effortnya paling gede. Nah ini adalah cara terakhir yaitu membuat brand baru dengan positioning baru, dengan nama baru tentunya.